Halo Sobat Invest, karena pada tanggal cum-date 11 sampai 13 Juni ada banyak saham bagi dividen, kita coba fokuskan pada emiten atau saham yang berhasil mencatatkan growth dari kinerja terbarunya di kuartal 1 2025. Harapannya kita bisa menemukan saham yang masih berpotensi membagikan dividen yang lebih besar di tahun selanjutnya. Bukan hanya potensinya di tahun ini saja. Yuk kita bahas sahamnya. Saham pertama ada saham SMSM atau Selamat Sempurna. Saham ini rutin membagikan dividen mencapai 4 kali dalam 1 tahun. Definisi saham ini kasih kita gajian dividen setiap kuartalnya nih Sobat Invest. Dividen payout rasionya ada di angka 75% pada periode laba bersih tahun 2024. Jika kita hitung total dividen yield dari laba periode 2024 sekitar di atas 7% dari total nominal dividen periode 2024 sebesar 135 dibagi dengan harga saat ini. Dari segi laba bersih saham SMSM berhasil mencatatkan growth dari tahun ke tahunnya dan terlihat laba bersih kuartal 1-nya sangat besar dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya. Dan dari segi laba usaha atau laba operasionalnya di kuartal 1 tahun 2025 menjadi yang terbesar dari 9 tahun terakhir. Secara valuasi P rasio dan price to book value memang saham ini diperdagangkan di valuasi yang cukup mahal Sobat Invest. Karena market melihat emiten atau saham ini masih mampu mencatatkan growth dari tahun ke tahunnya, yang perlu digarisbawahi adalah growth kinerja laba bersihnya. Selama terus bertumbuh dari tahun ke tahun maka valuasi bukan menjadi masalah karena dividen yield yang dibagikan masih menarik. Dan secara return on equity maupun return on asset saham SMSM sangat bagus Sobat Invest, rata-rata ada di atas 20% semua. Kedua ada saham ISAT atau saham Indosat. Nominal dividen yang dibagikan saat ini sebesar 83,8 per lembar yang menghasilkan dividen yield sekitar 4%. Dari segi dividen payout rasio saham ini konsisten ada di bawah 50% Sobat Invest. Kecuali pada laba tahun 2020 sempat membagikan dividen jumbo dengan yield mencapai 20% pada saat itu. Sempat merugi pada kinerja laba bersih tahun 2020. Setelah itu sampai saat ini saham ISAT berhasil mencatatkan growth kinerja dari tahun ke tahunnya, dan dari segi laba operasionalnya pun masih mencatatkan growth sepanjang kuartal 1 setiap tahunnya. Valuasi saham ISAT saat ini ada di PBV 1,93 kali dan price to earning rasionya di 13,6 kali. Dan secara return on equity ada di angka 14% yang mana perusahaan cukup efektif mengelola modal yang ada menjadi laba bersihnya. Namun return on asset perusahaan hanya sebesar 4% saja yang berarti efisiensi aset perusahaan cukup jelek dalam menghasilkan laba, ibaratnya aset jumbo tapi menghasilkan laba kecil. Berhubung cara pembahasan ini terlalu panjang, kita coba persingkat dengan membahas dari segi dividen yield dan dividen payout rasio dan juga kinerja laba bersihnya saja yuk Sobat Invest. Karena rasio lainnya seperti PBV dan PE rasio, dan juga return on equity maupun return on asset Sobat Invest dapat melihat datanya sendiri di masing-masing sekuritas yang kalian pakai. Masih di tanggal cum-date 11 Juni selanjutnya ada saham MTEL atau Daya Mitra Telekomunikasi. Saham ini akan membagikan dividen nominal 25,33 yang menghasilkan yield sekitar 4,2% jika mengacu pada harga saat ini. Dari segi payout rasio antara 75% sampai di atas 100% nih Sobat Invest, yang berarti saham ini sangat royal bagi dividen dari kinerja laba bersihnya. Jika kita lihat kinerja laba di kuartal 1 tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tipis dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti jika masih konsisten growth sampai akhir tahun 2025, maka tidak menutup kemungkinan dividen di tahun selanjutnya akan lebih besar secara nominal. Dengan catatan payout rasio-nya masih 100% yang mana kemungkinan besar akan tinggi karena ini saham merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Keempat ada saham MSTI atau Master System Infotama. Saham ini akan bagi dividen nominal 118 per lembar atau 11.800 per satu lot saham yang menghasilkan dividen yield sekitar di atas 8% di harga saat ini.
Dari segi dividen payout ratio ada di kisaran 70% sampai 80% yang mana ini besar dan cukup bagus karena tidak mencapai 100% payout. Artinya emiten masih menahan sebagian laba bersihnya untuk diputar di periode selanjutnya. Kinerja laba bersih di kuartal 1 tahun 2025 mencatatkan growth secara Q-on-Q dibanding kuartal yang sama tahun 2024. Maka jika kinerja di tahun 2025 ini berhasil bertumbuh dibandingkan tahun 2024, otomatis potensi nominal dividen dan dividen yield-nya di tahun depan meningkat dengan catatan payout terjaga di atas 70% dan juga kinerja bertumbuh di kuartal selanjutnya. Saham lainnya di tanggal cum date 11 Juni ada saham DAAS dengan yield sekitar 2,9% tetapi karena baru IPO dan harganya sudah digoreng cukup tinggi maka tidak bisa dianalisa berdasarkan kinerja saat ini. Selanjutnya ada saham MTLA dengan yield sekitar 2,6% dan payout rasio yang dibagikan hanya di bawah 20% maka potensinya masih cukup menarik seiring dengan growth atau bertumbuhnya kinerja laba bersih perusahaan. Untuk yang laba bersihnya di kuartal 1 turun ada saham PGAS yang membagikan dividen dengan yield 10% Sobat Invest. Tetapi kinerja kuartal 1-nya turun cukup dalam. Dari informasi yang ada katanya laba bersih PGAS tergerus karena kerugian selisih kurs mata uang. Tetapi jika dilihat laba usahanya memang saham PGAS di kuartal 1 2025 tidak sebesar kuartal 1 tahun 2024 Sobat Invest. Jadi tanpa selisih kurs pun memang laba operasionalnya drop karena beban pokok penjualannya meningkat. Lalu ada saham MAHA yang juga laba kuartal 1-nya turun secara Q-on-Q dan penyebabnya beban pokok penjualan. Menariknya saham ini bagi dividen dengan yield sekitar 7% Sobat Invest, dan dividen payout rasionya ada di bawah 75%. Kita masuk ke tanggal cum date 12 Juni 2025. Pertama ada saham SPTO atau Surya Pertiwi yang akan membagikan dividen nominal 35 per lembar saham dengan yield 5%. Karena saham ini rutin 2 kali bagi dividen setiap tahun maka total dividen yield dari laba periode 2024 sebesar 10% Sobat Invest. Kita juga lihat di sini secara dividen yield saham SPTO terus growth setiap tahunnya. Dari segi kinerja laba bersihnya konsisten meningkat setiap tahunnya. Sehingga potensi dividen SPTO masih menarik dengan catatan laba bersihnya terus bertumbuh ya Sobat Invest. Tetapi karena saham ini menunjukkan konsistensinya membagikan dividen, dan saham ini merupakan salah satu saham dividen growth setiap tahunnya. Saham GHON atau Gihon Telekomunikasi Indonesia akan membagikan dividen nominal 180 per lembar saham yang menghasilkan dividen yield sekitar 9,9% di tahun ini dari laba periode 2024. Tetapi secara payout rasio dividen saat ini ada di atas 100% Sobat Invest. Bisa dibilang ini merupakan dividen jumbo yang berpotensi ada dividen trap cukup lebar. Disclaimer ya. Dari segi laba bersih kuartal 1 2025 secara Q-on-Q berhasil meningkat, tetapi secara annual atau tahunan pada laba 2023 menuju 2024 sempat menuruni Sobat Invest. Untuk yang laba bersih kuartal 1-nya turun ada saham games dengan dividen yield sekitar 2,9% walau kecil tetapi saham ini rutin bagi dividen sebanyak 3-4 kali setiap tahunnya dan saham ini merupakan saham sektor batubara atau tambang batubara. Lalu ada saham Adaro dengan dividen yield sekitar 7,4%, ada saham ADMR atau Adaro Minerals dengan dividen yield sekitar 4,6%. Saham MSJA dengan dividen yield sekitar 3,9%. Masuk ke tanggal cum date 13 Juni 2025 sementara ini tidak ada tercatat saham yang berhasil growth pada kinerja laba bersih kuartal 1-nya. Ada saham PGEO atau Pertamina Geothermal Energy nominal dividennya sebesar 53,09 per lembar dan secara dividen yield harusnya sekitar 4%. Koreksi jika saya salah ya Sobat Invest. Selanjutnya ada saham MEDC atau Medco Energi dengan nominal dividen sebesar 25 per lembar yang menghasilkan dividen yield 2% saja. Dan ada saham Unfair atau Unilever dengan nominal dividen sebesar 47 per lembar dan menghasilkan dividen yield sekitar 2,9%. Terakhir ada saham Wins atau Wintermar Offshore Marine.
Saham ini bagi dividen nominal hanya 2 per lembar saja dan dividen yield-nya sangat kecil. Sempat merugi sampai dengan tahun 2022. Mulai tahun 2023 sampai saat ini terlihat berhasil mencatatkan kinerja laba bersih yang cukup bagus dan meningkat. Yang Mimin perhatikan dari saham ini adalah potensinya jika akan membagikan dividen serius tidak bercanda hanya 2 per lembar saja. Karena jika kita lihat data EPS tahun 2024 sebesar 81,65 yang berarti jika saja payout rasio dividen mencapai 50% saja misalkan, maka dividen wins akan sebesar 40 per lembar atau secara yield berarti di atas 10%. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.